Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today everyone? Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Tetapi kita melanjutkan materi kita yaitu C, rendah hati. Silakan buka halaman 112. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita awali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, harap fokus dan perhatikan penjelasan dari Miss. C. Rendah hati. Rendah hati artinya adalah sikap santun terhadap orang lain. Rendah hati berarti juga tidak sombong. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya adalah 1. Bersikap sederhana dan tidak berlebihan. 2. Tidak sombong atau tidak pamer. 3. Bersikap ramah pada teman. 4. Bersikap menghormati dan menghargai teman. Oke teman-teman, mari kita simak cerita Sapalah Temanmu. Ceritanya pada hari itu, hari pertama Lili di SD Al-Kausar. Lili ini murid baru, pindahan dari Solo. Nah, Bu Guru menempatkan Lili semeja dengan Novi. Lalu Lili menyapa Novi, mereka pun bersalaman. Lili dan Novi saling memperkenalkan diri, akhirnya menjadi akrab. Nah, Lili kini punya teman baru yang bernama Novi dan teman-teman lainnya. Novi, anak yang ramah, begitu pula dengan teman-teman lainnya. Lili senang di sekolah barunya karena semua teman-teman yang ada di kelas 4 ramah pada Lili. Sebab Lili juga ramah pada mereka. Nah, sebagai siswa baru, Lili berusaha mengenalkan dirinya kepada teman-temannya. Lili menyapa, lalu memperkenalkan dirinya. Karena Lili mau memperkenalkan dirinya, maka teman-temannya pun menerima Lili dengan senang hati. Nah, dari penjelasan cerita ini, yang bisa kita petik adalah jika kita ingin dihormati, jika kita ingin disenangi, maka kita harus hormati dahulu orang itu. Caranya adalah sapalah mereka dengan ramah, maka kita pun akan diterima dengan ramah. Nah, kalau kalian ingin menjadi Lili dan diterima teman-temannya, kita harus ramah sama orang lain. Ya. Oke, itu cerita Sapalah Temanmu. Selanjutnya, ada beberapa contoh perilaku rendah hati. Mari perhatikan gambar pertama, berbagi dengan anak-anak yatim di panti asuhan. Yang kedua, bermain bersama dan tidak pilih-pilih teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Maksud dari firman Allah tersebut adalah kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh bersikap sombong. Karena Allah tidak suka pada makhluknya yang bersikap sombong. Oke, itulah penjelasan tentang rendah hati. Mari kita lanjut. Sekarang, D. Hemat. Hemat artinya tidak boros dan cermat dalam memanfaatkan sesuatu. Hidup hemat ini harus kita biasakan sejak kecil, karena kalau kita berperilaku hemat, dapat melatih diri kita untuk merencanakan hari esok yang lebih baik. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya ini adalah menabung. Menabung sebagian uang saku yang kita peroleh dari orang tua. Berhemat juga bisa berarti merawat barang yang kita miliki, seperti seragam sekolah,
Contoh, setelah tiba di rumah, segera ganti seragam sekolah dengan baju rumah. Tujuannya apa? Agar seragam itu tidak cepat rusak, tidak cepat kusam, dan awet dipakainya. Dengan cara tersebut, kita telah berhemat. Nah, jika baju seragam sekolah itu dipakai juga di rumah, maka seragam sekolah itu akan cepat rusak, entah robek, atau tidak awet dipakainya. Orang yang berperilaku hemat ada keuntungannya. Apa saja? Yang pertama, mempunyai uang tabungan yang bisa digunakan saat dibutuhkan. Kedua, barang atau harta yang kita miliki tetap terjaga atau terawat dengan baik dan rapi. Yang ketiga, hidup disiplin, teratur, dan tenang. Kalau orang yang tidak hemat, apa nih kerugiannya? Ada. Yang pertama, tidak punya uang tabungan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Kedua, barang atau harta yang kita miliki tidak terjaga, akhirnya cepat rusak atau hilang. Yang ketiga, hidupnya ini tidak disiplin, tidak teratur, dan tidak tenang. Itulah keuntungan hemat dan kerugian tidak hemat alias boros. Oke teman-teman, di sini ada contoh perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara penerapannya adalah kita menyisihkan sebagian uang saku untuk dimasukkan celengan. Nah, kita harus biasakan nih, meskipun 1.000 sisa uang jajan kita, nggak apa-apa itu dicelengin aja. Mungkin di suatu saat nanti kita butuh uang yang kita ingin beli, misalkan mau beli mainan atau mau beli barang kesukaan kita. Lanjut, gambar yang kedua, menyimpan sandal di tempat agar terjaga dan awet. Ya betul sekali, kalau kita menyimpan sandal di tempat sandal, awet. Nggak bakal keinjek-injek atau ketendang-tendang ya. Maka dari itu teman-teman, kalau misalkan punya barang, taruhlah barang kalian pada tempatnya. Misal pensil, taruhnya di tempat pensil, bukan di tempat sendok ya. Kalau buku pelajaran, taruhnya di lemari buku, bukan di lemari piring. Nah, maka dari itu kita harus bersikap hemat agar hidup kita ini teratur, tenang, dan disiplin. Oke teman-teman, itulah penjelasan rendah hati dan hemat. Nah, kita latih dari sekarang untuk bersikap rendah hati dan bersikap hemat. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kalian lebih mandiri, lebih dewasa, lebih baik lagi. Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Marilah kita akhiri mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Have a nice day and stay healthy. Bye.